Semangat pagi! Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Selasa 6 September 2022 dalam pekan biasa ke-23 tahun liturgi C2. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, hidup doa adalah dasar penting dalam kehidupan Tuhan Yesus yang juga diajarkan kepada para murid dan para pengikutnya. Dalam mengambil keputusan pemilihan ke-12 rasul di antara semua murid yang lain, Tuhan Yesus berdoa semalaman. Mengapa Yesus memilih jumlah 12 rasul? Kenyataan ada 12 rasul Kristus merupakan hal yang penting. Karena para pemimpin umat Kristen ini harus memerintah atas Israel baru yang dibentuk Tuhan Yesus, menggantikan para bapa bangsa terdahulu yang memimpin 12 suku Israel keturunan Yakub. Kelompok 12 ini disebut rasul, yang berasal dari kata Yunani, apostelo, yang berarti mengutus. Kemudian, setelah memilih ke-12 rasul, Tuhan Yesus melanjutkan karya pewartaan sabdanya dan mencurahkan aneka penyembuhan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, kita yang telah memperoleh rahmat pembaptisan secara langsung juga dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya. Maka bertekun dalam doa, membaca kitab suci, mengamalkan ajaran kasih Tuhan Yesus merupakan jalan bagi kita untuk mengembangkan iman, harapan, dan kasih dalam usaha kita hidup bersama Kristus. Keterlibatan aktif kita dalam hidup menggereja dan bermasyarakat akan menjadi sarana penyaluran rahmat kasih Allah bagi sesama manusia. Semoga Roh Kudus senantiasa menopang dan menyemangati kita menjalani tugas kemuridan kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan Yesus. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Yesus Tuhan kami, tiada sesuatu pun yang berharga tanpa rahmat dan belas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyadari ketika kami mau mendengarkan bimbingan-Mu dengan perantaraan sabda-Mu, kami beroleh kekuatan dan kesembuhan daripada-Mu. Oleh karena itu, kami menyerahkan segala kekhawatiran hidup kami kepada-Mu. Amin.